Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang yang menghalangi nama Allah untuk disebut di masjid-masjid Allah, wa sa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Ayat ini sangat penting untuk kita perhatikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang lebih zalim. Artinya tidak ada yang lebih zalim. Ketika Allah mengatakan wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim, lebih zalim, maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang perbuatannya seperti ini. Orang yang perbuatannya berusaha untuk merobohkan masjid, berusaha untuk menghancurkan masjid. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir beliau mengatakan menghancurkan masjid itu ada dua bentuknya. Menghancurkan masjid itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah al-hissi wal ma'nawi. Yang pertama al-hissi, menghancurkan masjid secara nyata. Sedangkan yang kedua al-ma'nawi, menghancurkan masjid secara makna. Adapun yang pertama al-kharabul hissi, menghancurkan masjid secara nyata, hadmuha wa takhribuha wa taqdiruha, dengan cara menghancurkan bangunannya. Tidak suka orang membuat masjid, dihancurkan bangunan masjid. Wa taqdiruha, dikotori bangunan masjid. Ini namanya menghancurkan masjid secara nyata. Ya. Terang-terangan bangunannya yang dihancurkan, terang-terangan bangunannya yang dirobohkan, maka masuk dalam ayat ini. Sedangkan yang kedua al-kharabul ma'nawi, menghancurkan masjid secara maknawi, man'udz dzakirina lismillahi fiha, melarang orang untuk berzikir di dalamnya. Ingat jamaah sekalian, termasuk zikir itu adalah pengajian. Bukan maksudnya zikir di sini sekedar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Termasuk zikrullah adalah belajar ilmu. Termasuk zikrullah adalah nuntut ilmu. Termasuk zikrullah adalah pengajian. Bukankah Allah menyebut orang yang berilmu dengan sebutan ahlu dzikr? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sila pada berketuan, silahkan bertanya kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Kepada siapa kita bertanya kalau tidak tahu? Kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu. Nah jemaah sekalian, di zaman kita sekarang ini ada manusia-manusia yang mentalnya seperti ini. Ada manusia-manusia yang hobinya merobohkan masjid, baik merobohkan secara nyata ataupun merobohkan secara makna. Dan ini sangat menyedihkan. Kata Allah, siapa yang lebih zalim ketimbang orang seperti ini? Seandainya ada orang dia merobohkan rumah orang lain, dia hancurkan rumah tetangganya, zalim atau tidak? Zalim. Ini yang dihancurkan bukan rumah orang, rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan siapa yang lebih zalim? Tidak ada jemaah sekalian. Tidak ada yang lebih zalim ketimbang orang yang perbuatannya seperti ini. Tidak ada. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, sangat sedih kita melihat, subhanallah, pembangunan gereja didukung, pembangunan ini didukung, giliran pembangunan masjid untuk mengangkat kalimat Allah, untuk menyuarakan tauhid, untuk menyebarkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, justru itu yang dihancurkan. Ini sangat menyedihkan kita. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan dipertanyakan iman orang yang seperti ini.
Kenapa? Karena yang dikenal di dalam sejarah Al-Quran, yang disebutkan oleh ayat Al-Quran, yang bermusuhan dengan masjid-masjid itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul ladzina kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir, wasaddukum 'anil masjidil haram, dan mereka suka menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Makanya dipertanyakan kata sebagian ulama, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Ini dia faedah yang pertama dari ayat ini. Jadi nara dengan si lebih zalim ketimbang dengan si berusaha untuk merusak masjid Allah, merusak Baitullah. Merusaknya di sini, menghancurkannya di sini. Pelungguh ingat dua. Yang pertama menghancurkan bangunannya, atau yang kedua menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Ya, dihalangi dari pengajian, dihalangi dari menyuarakan kalimat Allah dan seterusnya. Faedah yang kedua dari ayat ini, ayat ini menjadi dalil kata para ulama tentang betapa mulianya masjid. Karena Allah menyebut orang yang melecehkan masjid sebagai orang yang zalim, bahkan paling zalim. Berarti masjid ini mulia. Ya. Masjid ini mulia. Dan dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan masjid ini sangat banyak. Di antara bentuk kemuliaan masjid, jemaah sekalian, adalah Allah menisbatkan masjid itu kepada dirinya. Masajidallah, masjid-masjid Allah. Dan pelungguh ingat kaedahnya, semua yang dinisbatkan kepada Allah itu mulia. Al-Quran, apa sebutan Al-Quran? Kitabullah. Taib. Para nabi, para rasul, Rasulullah atau Rasulullah utusan Allah. Ya, Kitabullah. Maka masjid juga seperti itu. Baitullah, Masjidullah. Cukup ini menunjukkan kemuliaan masjid. Allah nisbahkan masjid itu kepada dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama tak beda pendapat, boleh tidak menamakan masjid dengan nama tertentu, dengan nama pembangunnya. Ya. Kanggo ke tarnian masjid no ngadu aran dengan nimia ya, dengan nyumbang. Ya. Atau dinamakan masjid itu dengan nama imam yang menjadi imam di masjid tersebut. Atau apakah boleh masjid itu dinamakan dengan nama kampung tempat dia ada? Masjid As-Sunnah Suralaga Bauki. Baik. Ulama kita beda pendapat. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan makruh, dibenci, kata beliau. Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan makruh, dibenci. Alasannya apa? Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Ya. Meskipun amak pulan yang nyumbang untuk pembangunannya, jangan disebut masjid itu dengan nama beliau. Menurut Imam Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in. Lagu kebanyakan ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan tidak masalah dengan satu syarat. Boleh menamakan masjid dengan nama penyumbangnya, dengan nama imam yang jadi imam di masjid tersebut, dengan nama kampung atau jamaah yang ada di sana, dengan satu syarat. Ini pendapat kebanyakan ulama. Apa syaratnya itu jamaah sekalian? Penamaan ini lit ta'rif la lit tamlik. Penamaan ini untuk sekedar memperkenalkan, bukan untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh, mbilangan dagin solatin jenazah dah pen masjid Abu Bakar lene, masjid Abu Bakar. Bilangan dagin solatin jenazah no pen masjid sunnah duit lalu masjid no. Akhirnya kita tidak tahu masjid mana ini. Lit ta'rif boleh, untuk sekedar pengenalan. Ya.
Belangan pengajian kelem nene Masjid Al-Fauzan. Masjid Al-Fauzan? Baginya kan. Orang tahu. Orang tahu. Litta'rif. Dan ini dia pendapat yang terkuat dalam masalah ini, insyaallah pendapat kebanyakan ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran, dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Beliau katakan kanggo boleh menamakan masjid dengan nama orang yang menyumbang, dengan nama orang yang membangun, dengan nama jamaah yang salat di sana, litta'rif, sekedar sebagai pengenalan. La litamlik, bukan untuk menunjukkan kepemilikan. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebanyakan ulama berdalil dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau membuat satu bab di dalam kitab sahihnya, bab hal yuqalu masjidu bani fulan. Bab apakah boleh menyebut masjid suku fulan, masjid kampung fulan, apakah boleh? Dan ingat jamaah sekalian, Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, kalau beliau membuat bab pakai kalimat pertanyaan, itu menunjukkan ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Imam Bukhari di antara fikih beliau, lamun damia bab di dalam kitab sahihnya dan bab itu bentuknya kalimat pertanyaan, apakah boleh menyebut masjid ini dengan sebutan masjid kampung ini, kampung itu, pakai kalimat pertanyaan, berarti ada perbedaan pendapat. Lalu beliau sebutkan hadis bahwa Nabi SAW pergi ke masjid Bani Zuraik. Jadi intinya insyaallah boleh. Apa masjid ini? Masjid? Ya. Masjid ya, Faisal Salim. Baik. Untuk pengenalan, bukan untuk kepemilikan. Ingat jemaah sekalian. Kenapa? Karena sepakat para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, sepakat para ulama sebuah tempat tidak dikatakan masjid kecuali terpenuhi dua syarat. Suatu tempat tidak disebut masjid kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tempat itu dibangun untuk sholat 5 waktu. Setidaknya 5 waktu. Meskipun tidak ditegakkan Jumat, setidaknya sholat 5 waktu jalan di sana. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tempat itu sudah diwakafkan untuk kaum muslimin. Bukan lagi milik pribadi. Lamun masih milik pribadi, belum dikatakan masjid, kata sepakat para ulama tentang dua syarat ini. Baik. Jadi kita kembali, di antara kemuliaan masjid, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan masjid kepada dirinya. Masajidullah atau buyutullah, rumah-rumah Allah. Ya. Kemudian juga di antara bentuk kemuliaan masjid, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya, masjid paling dicintai oleh Allah. Angkan jamaah sekalian, tak berusaha cinta tempat masjid. Mana buktinya kita cinta kepada masjid? Kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di antara bukti orang cinta kepada masjid adalah selalu kangen, rindu untuk kembali ke masjid. Selesai EP solat maghrib misalkan, ule EP timpak balik, melempe tulak doang. Baik. Selesai EP solat zuhur, ule EP timpak balik atau ule EP timpak bangkat, melempe tulak doang. Masjid nu ia doang ngenget pe. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis 7 golongan yang diberikan naungan pada hari kiamat. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, kata beliau, min hubbiha, saking cintanya kepada masjid. Dalam riwayat Imam Malik, kullama yakhruju minhu, setiap kali dia keluar dari masjid maka dia rindu, hatta ya'uda ilaih, sampai dia kembali lagi ke masjid. Ya jamak mara engkat ustaz ta, ya ustaz kita, Ustaz Mizan hafizahullah, beliau pernah mengatakan, luwe dengan, kata beliau, ketika dia berada di masjid yang dia ingat tempat-tempat lain, tetapi ketika berada di tempat lain semua tempat dia ingat kecuali masjid. Ya, kan repot ini. Tatkala pin masjid bangket nginget ta, kebon nginget ta, lendah nginget ta, kantor nginget ta, pas pen kantor nginget ta tempat-tempat yang lain kecuali masjid. Jangan sampai seperti ini. Ya. Bahkan tadi malam tiang ceritakan, subhanallah ya, diceritakan oleh Syekh Falah Al-Mandakar rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan, ya subhanallah jemaah sekalian, buwe nginget ta tempat no tatkala tepin masjid. Pernah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau pernah memimpin salat Isya. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru dari Syekh Ibn Utsaimin, beliau pernah memimpin salat Isya. Qaddarallah, baru 3 rakaat beliau sudah salam, padahal salat Isya baru 3 rakaat beliau sudah salam. Tetapi tidak ada yang negur, sepertinya takut kepada beliau, karena Syekh ini, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wibawa beliau luar biasa. Luar biasa wibawa beliau. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pira rakaat? Baru 3. Selesai sholat ada yang pelan-pelan maju mengatakan, Syekh, sepertinya sholat kita kurang, baru 3 rakaat. Sepertinya. Ya. Maka Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau ingin memastikan betul tidak ini. Ada salah seorang jamaah sering sholat berjamaah di sana. Cuman kalau dia sholat berjamaah, dia selalu di pojok-pojok tempatnya. Saf pertama lagu pen kiri pen sedih-sedih. Maka Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, antum yang paling sana, betul sholat kita kurang? Betul sholat kita 3 rakaat? Kata orang tersebut, saya juga tidak tahu, Syekh. Ya, saya tidak tahu. Saya juga ragu-ragu ini. Tetapi ada satu hal yang saya yakini. Ragu-ragu tiang, apakah sholat kita ini betul 3 atau sudah lengkap? Ragu-ragu tiang. Tetapi ada satu hal yang saya yakini, kata dia. Apa itu, kata Syekh? Ini sholat Isya ya. Dia mengatakan, Syekh, saya punya 4 toko. Itu kata dia. Saya punya 4 toko. Dan toko yang 4 ini dijaga oleh orang. Saya punya pegawai. Saya sekedar punya 4 toko, lagu toko nenek dijaga oleh orang. Ada pegawainya, ada kasirnya, setiap toko ada kasirnya. Dan saya selalu mendatangi toko yang 4 ini selesai sholat Isya. Setiap malam saya selalu datang selesai sholat Isya ke 4 toko ini. Untuk apa? Untuk bertanya kepada kasirnya, berapa pendapatan hari ini? Toko kedua, berapa pendapatan hari? Toko ketiga, toko keempat. Jelas belum? Tadi ketika kita sholat, rakaat yang pertama saya membayangkan pergi ke toko yang pertama, kata dia. Rakaat yang pertama kepikiran tiang toko yang pertama. Kemudian kepikiran tiang bertanya kepada kasir itu, kasir toko pertama. Rakaat yang kedua saya kepikiran toko yang kedua. Rakaat yang ketiga saya kepikiran toko yang ketiga. Nah, setelah 3 toko saya datangi, tiba-tiba antum salam. Saya yakin saya belum pergi ke toko yang keempat, katanya. Iya, saya yakin saya belum pergi ke toko yang keempat.
Telu toko Syekh, saya yakin sekali. Yang keempatnya belum. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sidi, berarti kurang solat kita. Jadi subhanallah jamaah sekalian, sebagian dengan pas pen masjid ingat yang lain, pas di tempat lain hanya masjid yang tidak diingat. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Betul berusaha cinta tempat masjid. Begitu pula para jamaah sekalian, di antara keutamaan masjid bahwasanya menunjukkan kemuliaan masjid ini, yaitu pahala membangunnya itu luar biasa. Pahala membangunnya luar biasa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah, kemudian ditekankan lagi, yabtaghi bihi wajh Allah, semata-mata untuk mencari wajah Allah, artinya ikhlas. Ikhlas. Ustaz kita, Ustaz Dr. Piranda, beliau cerita ada salah seorang, dia nyumbang untuk membangun masjid 9 miliar. Dia nyumbang 9 miliar. Tetapi dia katakan, besar masjidnya, dia katakan kepada pengurus masjid tersebut, jangan sekali-kali sebut nama saya. Itu syarat. Jangan sekali-kali sebut nama saya. Pira miliar, siwa miliar. Jangan sekali-kali sebut nama saya. Pas peresmian jamaah sekalian, pas peresmian masjid, keceplosan pengurus masjid mengatakan, yang menyumbang masjid kita ini 9 miliar Bapak pulang. Keceplosan. Selesai acara maka dia marah sekali kepada pengurus masjid itu. Ya mudah-mudahan ini tanda keikhlasan, kata Ustaz kita. Ya. Mudah-mudahan sebagai tanda keikhlasan. Subhanallah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, yabtaghi bihi wajah Allah, semata-mata mencari wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah buatkan baginya istana di dalam surga. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan, walau ka mabhasi qatatin, dan ini mubalaghah. Meskipun masjid yang dia buat itu besarnya seperti sarang burung kotoh. Kotoh ini sopok burung jamaah sekalian, bahasan tiang kesebu. Apa bahasan sampai? Kesebu. Meskipun masjid yang dia bangun itu sebesar kesebu, yang penting niatnya karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Pertanyaan tiang, araknya dengan niat masjid mara beli kesebu? Tidak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan lil mubalaghah, untuk menunjukkan betapa hebatnya membangun masjid. Seandainya arak dengan bangun masjid meskipun sebesar sarang burung, selama dia ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan buatkan baginya ya, rumah dalam surga. Dan ini kemuliaan. Ya. Lajnah Daimah Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia pernah ditanya, bagaimana kalau ada orang nyumbang untuk buat masjid, tetapi tiba-tiba masjidnya setelah sekian tahun, tiba-tiba masjidnya itu dihancurkan, dibangun masjid lain, beleang. Lagu bangunan lama ini sudah dihancurkan, bangunan lamanya sudah dihancurkan, bangunan sumbangan pertama, ya, kemudian diganti dengan lebih besar dan seterusnya. Apakah tetap pahala itu mereka dapatkan? Lajnah Daimah mengatakan insya Allah pahala itu sudah didapatkan semenjak dia berniat ketika membangunnya. Semenjak dia berniat ketika membangunnya. Ya. Kalau memang dirusakkannya itu untuk maslahat, untuk beleangnya misalkan, karena yakna nampung wah duit lalu jamaah nu, sedangkan bangunan masjid ini dia kecil, maka insya Allah Lajnah Daimah mengatakan insya Allah pahalanya sudah ditetapkan semenjak dia meniatkannya. Berarti kita tidak ada ruginya membangun masjid ini ya. Seandainya pun dirusak karena ingin diperluas, maka insya Allah pahalanya tetap. Baik para jamaah sekalian, begitu pula di antara keutamaan masjid, kemuliaan masjid ini,
bahwasanya memperbanyak langkah menuju masjid salah satu sebab diampuninya dosa, diangkatnya derajat dan dicatatkannya pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan-amalan, lamun pada gaweang amalan-amalan ini maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, Allah akan mengangkat derajat kalian. Meleke para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Apa amalan tersebut? Nabi SAW mengatakan, "Isbagul wudu'i 'alal makarih." Tetap menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Maksudnya tatkala musim nyet, musim dingin, na tetap sempurna wudu basuhan muka ampe na tetap rata meskipun nanyet, ya ke gara-gara nanyet asal tegetik-getik, ya. Tidak, ya, tetap sempurna. Tangannya, usapan kepalanya, basuhan kakinya. Ini amalan yang pertama, kalau dikerjakan bisa menjadi sebab pengampunan dosa, pengangkatan derajat. Kemudian yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, sempat ada lahan kosong di samping Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Sempat ada lahan kosong, maka ada satu suku, satu perkampungan kecil namanya Banu Salimah atau Banu Salamah, suku Banu Salimah atau Salamah. Maka mereka berencana untuk pindah ke lahan kosong yang ada di samping Masjid Nabawi. Tatkala Nabi SAW mendengar berita tersebut, maka beliau mengatakan, "Ya Bani Salimah diyarakum," wahai Banu Salimah diyarakum, tetaplah di kampung kalian yang dulu. Yang jauh dari masjid itu tetap saja di sana. Kenapa? Tuktab atharukum, karena akan dicatat langkah-langkah kaki kalian. Ya. Semakin luwe, semakin jauh, semakin luwe langkah maka insyaallah semakin luwe catatan pahala, semakin banyak derajat yang diangkat, semakin banyak dosa yang digugurkan. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan masjid. Adapun yang ketiga adalah wantizarus salati ba'da salah, menunggu salat selesai salat. Menunggu salat selesai salat, ini dia 3 amalan yang bisa menjadi sebab pengampunan dosa, pengangkatan derajat dan juga pencatatan pahala. Kita ambil satu lagi di antara bentuk kemuliaan masjid, jemaah sekalian, masjid dijaga dari hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan di dalamnya. Ya, si angkun muliana masjid, agama tan jaga masjid ini lekan perkara-perkara yang tidak pantas dikerjakan di sana. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Umar Ibnul Khattab, dia melarang orang membaca syair di dalam Masjid Nabawi. Membaca syair, padahal syairnya itu puisinya itu isinya bagus. Bala dari Umar Ibnul Khattab, beliau mengatakan, "Man arada an yunshira syi'ra, an yunshida syi'ra," barang siapa yang ingin mengucapkan syair, barang siapa yang ingin melantunkan syair, barang siapa yang ingin menyampaikan syair kepada kita, maka hendaklah dia keluar ila rahbatil masjid, keluar ke halaman masjid sana. Benengkan kita tak arak dengan nyanyi lagu-lagu Kristen dalam masjid. Ada atau tidak? Ini subhanallah. Syair pen zaman dulu itu bagus isinya. Syair di zaman dulu. Ya. Tapi sebagian ulama memang melarang untuk membaca, artinya menyampaikan syair secara khusus di dalam masjid. Sebagian ulama berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab. Jadi masjid ini betul-betul dijaga, si angkun mulia jemaah sekalian. Ya, makanya kita tahu dilarang jual beli di dalam masjid. Apapun bentuk jual belinya. Ya, termasuk jual beli uang dengan uang. Noker kepeng. Ya, penoker kepeng pen masjid. Ya. Misalkan EP beda yang 1 siu,
pas gen pe nyumbang misalkan beketuan pe pen batur pe arek ke pecahan puluh-puluh tini nepe satu siuno tiang 10 itu ini jual beli uang ini termasuk dilarang. Diingatkan oleh Ustadz kita Ustadz Amin Nur Baif hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh tukar menukar uang di masjid. Kenapa? Karena tukar menukar uang itu bagian dari jual beli, bai'us sarf, atau jual beli jasa. Lamun tiang lek timu ara istilah harian, toang pe harian, megawean pen bangket batur harian. Kadang selesai salam jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa dekat ipin bangket no? Milik ipin abah pin bangket tuh. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Milik ipin abah jelun ini. Beketuan terus dengan intawarin ini. Kira-kira nimpi mayar itu. Bebiasa harian dengan satu saja lu. Deal wah. Ini jual beli ini. Jual beli jasa. Subhanallah. Ya, jual beli jasa ini tidak boleh di dalam masjid. Dijaga. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin pernah kita sampaikan, beliau memandang meletakkan brosur travel haji di masjid tidak boleh. Kata beliau, menempelkan atau wad'u atau meletakkan hamalatil haji, travel brosur travel haji atau umrah di masjid tidak boleh. Meskipun itu untuk ibadah tetapi ada unsur bisnisnya, kata beliau. Travel no bisnis atau ya? Bisnis. Ya, meskipun itu nih. Syekh Ibnu Utsaimin fatwa beliau mengatakan di dalam syarah al-qawaid manzumah al-qawaid al-fiqhiyah, beliau mengatakan kami memandang bahwasanya menempelkan di dalam masjid atau meletakkan di dalam masjid brosur hamalatil haji, travel haji tidak diperbolehkan karena ada unsur duniana, unsur bisnisnya. Si angkun mulianya masjid ini jamaah sekalian dijaga. Ya. Pelungguh juga mengetahui tidak boleh mengumumkan barang hilang. Ya. Tidak boleh mengumumkan barang hilang. Lamun seandainya ara ndayat pe barang hilang pen masjid, ya, maka kata para ulama diumumkan di luar atau boleh ditempelkan di dinding luar sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz. Lamun di dinding dalam maka ini masih terlarang kata beliau, tapi kalau di dinding luar insyaallah diperbolehkan. Baik, kita kembali. Jadi betul-betul mulia masjid ini, maka orang yang melecehkannya adalah orang yang paling zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lanjutan dari ayat ini, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ulaik, mereka itu orang-orang yang menghancurkan masjid, menghancurkan bangunannya ataupun menghancurkan isinya, menghalangi orang menyampaikan kebenaran dalam masjid. Orang-orang seperti ini maka lahum, tidak pantas bagi mereka ayyadkhuluha, untuk masuk ke dalam masjid, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Tidak pantas bagi mereka untuk masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Ada dua tafsiran ulama tentang ayat ini. Tafsiran yang pertama, maksudnya kata sebagian ulama, yaitu harusnya orang yang masuk masjid itu, harusnya dia masuk masjid dengan membawa hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru datang ke masjid untuk merusak masjid, untuk membuat onar di dalam masjid, bukan. Harusnya tidak pantas mereka masuk masjid kecuali dengan membawa hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biasanya dengan taman masjid untuk sholat, untuk apa? Bahkan pernah kita sampaikan salah seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, apabila beliau mendengar suara azan dan beliau mendengar suara azan, maka beliau berwudu dalam keadaan muntaqiul laun, wajah beliau sangat pucat sekali.
Setiap kali beliau wudu pucat luar biasa. Marak dengan ya ada bedeang darah no. Saking pucatnya, seperti orang yang tidak punya darah. Maka ketika ditanya kepadanya, kenapa anda setiap kali mendengar azan dan setiap kali berwudu anda selalu pucat seperti ini, kenapa? Kata dia, waihak, ya. Ama ta'rif baina yaday man sa'aqib, tidakkah engkau mengetahui di depan siapa saya akan berdiri sekarang? Dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidakkah engkau tahu di depan siapa saya akan berdiri sekarang? Jadi ini tafsiran yang pertama. Tidak pantas seseorang itu masuk masjid kecuali dengan membawa rasa takut timpa Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, maksudnya kata para ulama, orang yang kerjaannya suka merusak masjid atau orang yang kerjaannya itu adalah suka membuat onar, membuat kacau di dalam masjid, maka orang yang seperti ini suatu saat nanti dia tidak akan masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Kenapa? Karena dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang kedua. Ya. Sebagaimana orang Nasrani, mereka pernah menghancurkan Masjidil Aqsa. Dengan Nasrani, jamaah sekalian, layak mereka pernah menghancurkan Masjidil Aqsa. Makanya sampai sekarang mereka ketakutan untuk datang ke sana. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mereka pernah menghancurkan Masjidil Aqsa atau mereka bikin onar di Masjidil Aqsa, maka sekarang sampai hari ini kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir meninggal dunia tahun 774. Sampai hari ini kata beliau, mereka ketakutan untuk mendatangi Masjidil Aqsa. Ya. Baik. Ini tafsiran yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Lahum, bagi mereka, fid dunya, di kehidupan dunia, khizyun, kehinaan. Hina orang-orang yang merendahkan rumah Allah. Ya. Dan secara fitrah pun jamaah sekalian tidak perlu kita bicara dalil. Ya taulah rawsang dalil. Bahkan seawam-awamnya orang ketika melihat ada orang menghancurkan masjid, bikin onar di dalam masjid, seawam-awamnya orang mereka memandang perbuatan itu tidak pantas. Ya. Seawam-awamnya orang mereka memandang perbuatan itu tidak pantas. Kenapa? Karena memang pelaku dari perbuatan seperti ini Allah catatkan kehinaan baginya. Lahum fid dunya khizyun. Sebaliknya, orang yang mengurus masjid itu dimuliakan oleh Allah. Angka para jamaah sekalian, jangan pernah memandang remeh orang yang bekerja sebagai marbot masjid. Ya. Kadang sebagian dengan ya pitemangan akpe timpa pondok, ya aduh mendatama pondok ya paling-paling jadi marbot masjid. Kadang sebagian orang seperti itu. Orang yang mengurus masjid ini mulia. Ya. Pelunggu sudah sering mendengarkan hadis di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki berkulit hitam, riwayat yang lain perempuan berkulit hitam, sering menyapu Masjid Nabawi. Setiap kali Nabi entah datang tempat Masjid Nabawi, pasti ndayetda orang ini, ditemukan orang ini membersihkan Masjid Nabawi. Lagu pensopok ketika Nabi SAW tidak lagi menemukan orang ini. Akhirnya beliau penasaran, beliau bertanya kepada para sahabat, di mana dia? Kan biasa ite doang ida masjid no, kemana dia? Sahabat mengatakan, dia telah meninggal dunia wahai Rasul, dan kami tidak ingin mengganggu pelungguh. Kenapa para sahabat tidak melapor? Kami tidak ingin mengganggu pelungguh. Maka Nabi SAW mengatakan, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukanku? Dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Si angkun Nabi memuliakan orang yang mengurus masjid. Ya, mulia, mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, lamun narak dengan nawarian kita jadi cleaning service. Lagu pen Istana Merdeka milik kita. La ilallah. Istana Merdeka lah. Alur jadi cleaning service. Yang penting Istana Merdeka, istananya Pak Jokowi. Dikata cleaning service lagu pen Istana Merdeka. Ini Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulia. Ya. Jadi orang yang menghinakan rumah Allah hina, dan orang yang memuliakan rumah Allah ini mulia. Ya.
Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, adalah azab yang besar. Ya, azab yang besar. Maka hendaklah takut ya, sebagian manusia yang masih perbuatannya seperti ini, menghalang-halangi pembangunan masjid, merusak masjid dan seterusnya. Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan di dunia dan azab besar di akhirat nanti. Nah, ini dia jemaah sekalian secara singkat ayat yang ke-114 tentang masalah masjid. Mudah-mudahan ayat ini atau apa yang kita sampaikan pada malam ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Tiang-tiang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Tidak ada yang ingin tanyakan? Sila. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Beliau bertanya tentang apa makna menghiasi masjid. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
bi an tubnal masajid fid dur wa an tutayyab wa an tunadhab. Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Dur di sini ahya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Nabi memerintahkan membangun masjid di kampung-kampung. Wa an tutayyab, dan supaya masjid itu tutayyab, diberikan wangi-wangian, wa an tunadhab, dan dibersihkan. Nah, ini dia bagian dari menghiasi masjid yang dibolehkan. Misalkan karpetnya senger, ya, atau misalkan pasangan kipas, apalagi AC, supaya orang nyaman beribadah. Ini bagus yang seperti ini. Yang dilarang jamaah sekalian adalah at-tazyin al-mubaligh, hiasan yang berlebih-lebihan padahal tidak dibutuhkan. Sampai Imam Malik rahimahullah, beliau memakruhkan kaligrafi di masjid. Kaligrafi, ya, beliau memakruhkannya, Imam Malik rahimahullah. Atau dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, luwe ukiran-ukirannya sampai orang yang sholat itu akhirnya justru dia fokusnya sama ukiran itu. Pas sholat Allahu Akbar kita bagus nah ukiran ini, akhirnya terganggu. Nah, ini bagian dari tazyin yang dilarang oleh sebagian ulama, yang dikatakan sebagai di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat, ya, di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Bukan berarti tidak boleh membaguskan masjid, boleh jamaah sekalian. Membuat nyaman jamaah, karpet luar biasa, kipas luar biasa, AC luar biasa. Semakin dengan nyaman beribadah di sana, kalau yang seperti ini bagus. Yang dilarang adalah yang berlebihan. Yang berlebihan padahal tidak dibutuhkan, ya, tidak dibutuhkan. Dan di antara yang disarankan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kalau pelungguh memasang jam, jangan pasang dia di depan. Pasang dia di belakang. Ya. Dende ya pasangnya jam nuli julu. Ini saran dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Beliau menyarankan seperti itu. Kenapa jamaah sekalian? Dikhawatirkan nanti, ya, pas salat ada jamaah yang melihat itu. Dan ini pernah kejadian. Ya. Pernah kejadian, yaitu seseorang salat Allahu Akbar. Setiap kali selesai takbir Allahu Akbar, pasti motor jam Anda untuk ditepatkan dengan jam yang ada di depan itu. Sebelum mulai sholat tidak pernah. Lamun wah takbir Allahu Akbar. Ini saran para ulama kita, ya, para ulama memberikan saran itu karena pengalaman. Jadi itu dia jemaah sekalian yang mubalik, yang berlebihan. Wallahu taala a'lam. Apa itu? Ya jelas. Dulu di zaman Nabi SAW, para ulama mengatakan pertama kali yang dibuat oleh Nabi SAW tatkala sampai di kota Madinah adalah membuat masjid. Ya, pertama kali. Kenapa? Karena di sana syiar Islam menyebar. Di sana para sahabat dididik. Ya, di sana para sahabat dididik. Ya. Jelas ini bagian daripada pendidikan, tempat pendidikan. Dan sampai saat ini jamaah sekalian, ada sebagian tempat itu masih pendidikannya itu di masjid saja. Mereka tidak bikin kelas-kelas, tidak lakukan masjid. Masih ada, ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Apakah boleh makan di masjid? Ya. Banyak ulama mereka membolehkan dengan satu syarat, dijaga kebersihan masjid. Dijaga kebersihan masjid. Adapun Syekh Albani rahimahullahu taala, mohon maaf, Syekh Albani rahimahullah ketika ditanya tentang buka bersama, maka beliau tidak menyetujuinya. Kenapa? Masjid tidak dibangun untuk makan-makan, kata beliau. Syekh Albani rahimahullah. Tapi banyak ulama yang membolehkannya dengan syarat tetap bersih masjid Ya jamak misalkan pelalah gelanyap pelalah Ya. Cecenge bah sampai
Siung apa ada berarti? Karena ada sebagian tempat cecenge. Ai cecenge no ai siung no we. Payu marbot no repot payu la ilaha illallah. Yang seperti ini dihindarkan kalau seandainya bikin ini. Tapi kalau seandainya sekedar ini, maka banyak para ulama membolehkan di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Besang ya wahruan nanti. Tiang endang terakhir ya. Kurang jelas tiang mami, belum kasih lah. Mohon maaf. Ini tahu dari Julian. Ya. 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 Baik. Beliau menanyakan pengajian di Batu Belik kemarin, kata beliau, di Dasan Beruk tentang sakaratul maut ya. Kebetulan ada yang nanya apakah orang yang mati syahid merasakan sakitnya sakaratul maut? Ya, para ulama mengatakan orang yang mati syahid dikecualikan. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, ma yajidu syahid min alamil mauti illa kama yajidu ahadukum alamal qarsati. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya sakratul maut kecuali seperti seseorang dari kalian merasakan sakitnya dicubit. Ya, lamun dengan mati syahid jadi sakitnya sakratul maut mara angkun dengan tokek apa? Jemit ya. Taib. Beliau menanyakan itu bahwasanya tapi pertanyaannya beda, yaitu saya pernah melihat orang sakaratul maut dengan di sampingnya banyak keluarga di sampingnya. Ada juga orang sedang-sedang, ada juga orang sepi. Ya. Mana yang baik? Yang paling baik adalah tentunya selama masih ada yang menalkinkan dia, ada orang di sana yang menalkinkan dia, maka sudah baik. Ya. Artinya di narak ketentuan, tidak ada ketentuan berapa orang yang di sampingnya, tidak ada ketentuan. Yang paling penting itu ada orang di sampingnya untuk menalkinkan dia. Ini yang paling penting. Untuk menalkinkan dia. Ya. Karena para ulama kita beda pendapat tentang hukum mentalkinkan orang mati, tapi pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh banyak para ulama adalah wajib. Ya, usahakan harus ada setidaknya keluarga ya. 1 orang ke 2 orang. Adapun pira dengan paling tidak ada ketentuan yang seperti itu. Gugup dia yang meninggal ini? Darah gugup-gugupan. Ya. Orang meninggal dunia ini mereka tidak sadar dengan apa yang di sekitar mereka ini. Makanya sampai pernah kita sampaikan sampai sahabat yang mulia Amr bin As dia berharap bisa berjumpa dengan seseorang yang masih sadar ketika sakratul maut. Sampai dia berharap. Amr bin As kata dia, wallahi laqad kuntu atamanna an alqa rajulan aqilan inda nuzulil mauti bihi. Demi Allah aku berharap sekali bisa ketemu dengan orang yang masih sadar ketika sakratul maut. Masih sadar maksudnya masih bisa ngomong, masih bisa berharap tiang. Ya. Baik. Tiba-tiba ternyata dia tidak menemukan orang yang seperti itu. Namun ternyata dia orang yang seperti itu. Maka ketika dia sakaratul maut, anaknya pun mengatakan kepadanya, Abah, layak tatkala empe masih hidup sering empe mengatakan berharap bertemu dengan orang yang sadar ketika sakaratul maut. Wa anta dzalika rajul, ternyata pelungguh orangnya. Ketika dia sedang sakaratul maut, masih sadar, masih bisa ngomong. Maka anaknya mengatakan, fasib liyal maut, ceritakan kepadaku bagaimana sakitnya sakaratul maut wahai Abah. Ya. Jadi maksud tiang mengatakan sang gugup lamun leluik dengan tidak. Insyaallah tidak ya. Karena dia sedang ya.
Oh kalau rame, kalau orang rame, mungkin maksud beliau ini ada yang baca ini, baca itu. Memang kalau yang seperti ini dilarang. Jangankan banyak orang rame-rame membaca, hatta satu orang pun, kata para ulama, cara menalkinkannya itu bukan dengan cara dibacakan la ilaha illallah, bukan. Imam Nawawi mengatakan, dekatkan mulut kita ke telinga orang yang sakaratul maut, itu dekatkan. Kemudian ucapkan la ilaha illallah. Atau menurut sebagian ulama harus ada kalimat perintah, ucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan harus kita katakan ucapkan, tidak cukup la ilaha illallah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan harus ucapkan la ilaha illallah. Setelah itu pelungguh dengar, pelungguh tunggu dia, ada tidak jawabannya, ada tidak responnya, didengar. Kalau dia sudah merespon la ilaha illallah, cukup sudah. Meskipun setelah dia merespon ini, jamaah sekalian, dia tidak langsung meninggal dunia. 10 menit setelah la ilaha illallah diam dia, jangan diulangi lagi, kecuali kalau dia mengucapkan kalimat lain, baru diulangi lagi. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Telu menit tiba-tiba mengatakan kebon ngan barat no anakku paling belik mau. Ulangi lagi, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tujuan kita satu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu dia intinya akhir. Wallahu taala a'la wa alam. Tiang enak maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.